Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Saat pembahasan spoiler, jadi kamu dulu chapter 16. Abdikus mengatakan kalau Mahoraga liar jauh lebih kuat daripada Mahoraga jinak. Abdikus memakai analogi anjing rumahan dan serigala liar untuk menjelaskan hal ini, yaitu Mahoraga jinak seperti anjing rumahan yang menurut sesuai kehendak tuannya, sementara Mahoraga liar adalah serigala yang hidup bebas di alam liar dengan jenis yang hampir sama. Anjing rumahan kalah jauh dari serigala, baik dari gigitan atau massa otot. Serigala jauh lebih kuat dari anjing rumahan karena serigala didesain untuk bertahan di alam liar yang sangat keras. Bahkan serigala masuk salah satu predator puncak di habitatnya. Jadi ya, meski Abdikus sudah menjelaskan dengan analogi yang mudah dipahami, tapi ada beberapa teman kos yang masih kesulitan untuk menerima penjelasan dari Abdikus ini. Jadi dari sini Abdikus putuskan untuk membuat perbandingan yang lebih detail dalam menjelaskan hal ini. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan kekuatan dari Mahoraga liar dibandingkan Mahoraga jinak. Check out, check it bro. Pertama, perbandingan kekuatan di manga. Kalau teman-teman membaca lebih detail pertarungan Sukuna versus Mahoraga serta pertarungan Gojo versus Mahoraga jinak, teman-teman akan bisa merasakan langsung perbedaan kekuatan dari keduanya. Mahoraga liar saat melawan Sukuna sangat-sangat kuat. Dia mengadaptasi tebasan Sukuna dengan sangat cepat, yaitu hanya bermodalkan 2 kali putaran. Roda Mahoraga sudah mampu mengadaptasi semua tebasan Sukuna, baik itu cliff ataupun dismantle. Bahkan Mahoraga bisa mengembalikan dismantle Sukuna dengan lebih kuat. Selanjutnya Mahoraga hampir tidak bisa dibunuh oleh Sukuna. Cliff dari jarak dekat sekalipun tidak cukup kuat untuk membunuh Mahoraga. Bahkan yang lebih mengerikan adalah setelah menyelesaikan adaptasi Sukuna lebih lanjut, domain expansion tidak lagi mempan terhadap Mahoraga. Di saat makhluk lain dicacah menjadi debu di dalam domain Sukuna, Mahoraga bisa selamat dari domain berkat adaptasi lebih lanjut. Bagaimana saat melawan Gojo? Mahoraga jinak gagal menghabisi Gojo meski mengeroyoknya dengan Sukuna dan Agito. Dia bahkan beberapa kali terkena serangan Gojo. Yang lebih parah adalah Mahoraga beberapa kali harus bertukar tempat dengan Sukuna alias mengandalkan tubuh Sukuna dalam mengadaptasi kekuatan Gojo. Kalau dihitung dari panel, Mahoraga mengadaptasi mandiri dengan Mahoraga meminta bantuan Sukuna untuk mengadaptasi adalah lebih banyak Mahoraga meminta bantuan Sukuna untuk mengadaptasi kekuatan Gojo. Yang paling tampak adalah Mahoraga menerima Red Gojo yang melemah dari jarak dekat, sementara Sukuna membantu Mahoraga menyelesaikan adaptasi domain Gojo, menerima amukan Infinity dari jarak dekat, amukan Blue dari jarak jauh, Red dari titik buta, serta Black Flash pembuka saat posisi Sukuna masih cedera akibat hantaman Red dari titik buta. Jadi ya, dari segi durability serta pertahanan, Mahoraga jinak jauh lebih lemah daripada Mahoraga liar. Sekarang kita lihat dari segi serangan. Setelah menjadi jinak, Mahoraga kesulitan menyerang Gojo meski pedang Taima miliknya sudah dilapisi energi positif. Mahoraga baru memberikan serangan telak pada Gojo setelah Sukuna membentaknya, yaitu Sukuna menyuruh Mahoraga agar menyerang mandiri, tidak mengandalkan insting serta komando dari Sukuna. Hasilnya Mahoraga mampu memberikan tebasan yang membelah ruang dari serangan mandiri dia. Ini adalah bukti kuat kalau Mahoraga jinak akan jadi lebih kuat jika dilepas liarkan dalam memberikan serangan. Meski resikonya Mahoraga akan lebih mudah diserang karena battle strategi dia lebih baik saat dipegang Sukuna. Kedua, anime Jujutsu Kaisen menggambarkan seberapa kuat Mahoraga liar. Jika di manga durability Mahoraga liar ditampakkan seadanya, tapi di anime durability Mahoraga digambarkan dengan sangat-sangat epic, yaitu Mahoraga bisa selamat dari semua serangan brutal Sukuna, mulai dari tebasan jarak dekat, tebasan dari jarak jauh, selamat dari ledakan pesawat, sampai dihantam tower listrik dan disetrum di dalam air. Yang paling epic dari penggambaran seberapa kuat durability Mahoraga liar di anime adalah setelah Mahoraga menyelesaikan adaptasi dismantle dan cliff, Sukuna mencoba membunuhnya dengan tebasan fatal yang membuat tubuh Mahoraga meledak. Hasilnya Mahoraga bisa kembali utuh dari munceratan darahnya yang meledak. Yang paling epic tentu saja saat mengadaptasi domain
Pada dasarnya domain Sukuna berisi cleave dan dismantle. Saat pertama kali berada di dalam domain, Mahoraga dihapus keberadaannya oleh Sukuna hingga menjadi debu. Tapi ya, Mahoraga bisa kembali dari debu tersebut karena pada dasarnya serangan yang menjadikannya debu adalah gabungan dari cleave dan dismantle. Setelah terbiasa di dalam domain Sukuna, Mahoraga berjalan dengan bedes saat tubuhnya masih dicacah di dalam domain. Yap, setelah menyelesaikan adaptasi tebasan di dalam domain Sukuna, seakan-akan regenerasi Mahoraga menjadi otomatis layaknya Hakari mode jackpot. Jadi ya, anime menggambarkan Mahoraga liar dengan sangat-sangat epik dan mengerikan. Ketiga, manga JJK Modulo menggambarkan Mahoraga liar dengan lebih epik. Jika di manga GG kurang berhasil dalam menggambarkan kengerian Mahoraga liar, alias GG baru memperbaikinya di versi anime yang dia awasi pengerjaannya. Maka di JJK Modulo, Yuji Iwasaki langsung berhasil dalam menggambarkan kengerian Mahoraga liar yang tentu saja diawasi GG Akutami sebagai penulisnya, di mana Yuji Iwasaki menggambarkan Mahoraga liar bisa selamat dari serangan cahaya brutal milik Dabura yang menghancurkan sebagian tubuhnya. Ini adalah panel yang sangat-sangat epik. Menurut Abdikos, Yuji Iwasaki mampu menggambarkan kengerian Mahoraga liar dengan sangat baik. Keempat, analogi makhluk dan senjata. Saat Sukuna menantang Gojo 3 lawan 1 bersama Agito dan Mahoraga, banyak yang salah sangka kalau Sukuna sedang melakukan fraud level dewa, yaitu Raja Kutukan, tapi beraninya main keroyokan. Bahkan muncul banyak meme fraud Kuna yang menggambarkan Sukuna sebagai anak harus digendong Papa Raga serta Mama Gito saat melawan Gojo, membuat Sukuna langsung diklaim lebih lemah dari Gojo. Tapi benarkah demikian? Jawabannya adalah salah. Sejak awal Mahoraga, Agito, dan semua Shikigami 10 bayangan adalah bagian dari teknik. Saat liar, Mahoraga memang makhluk super kuat yang punya kehendaknya sendiri. Tapi saat jinak, Mahoraga tidak ada bedanya dengan senjata untuk menyerang. Dia sama seperti Red dan Blue Gojo yang menyerang sesuai kehendak Gojo. Karena Mahoraga adalah bayangan Sukuna yang telah dijinakkan, jadi dia terlahir dan mengikuti kehendak Sukuna. Jadi melawan Mahoraga sebagai makhluk dengan melawan Mahoraga sebagai senjata jelas jauh perbedaannya. Perbandingan ini sama seperti melawan Ghoul SSS Yoshimura atau melawan Arima menggunakan senjata yang dibentuk dari Yoshimura. Terlihat sekali perbedaannya. Logika salah ini sering kita temukan di perdebatan Sanji versus Zoro. Penggemar Sanji sering mengolok-olok Zoro, mengatakan kalau Zoro kuat karena digendong pedang Enma. Bahkan ada meme yang mengatakan Zoro tanpa Enma adalah kasihan. Dan logika ini salah banget, karena setelah menjinakkan Enma, kekuatan Enma mengikuti kekuatan Zoro. Semakin kuat Zoro, maka Enma juga akan semakin kuat. Jika memang kekuatan Zoro bergantung Enma, maka coba berikan Enma pada Tashigi jadi sekuat apa Enma. Apakah dia akan tetap bisa mengalahkan King saat dipegang Tashigi? Jawabannya adalah 100% tidak. Jadi ya, Sukuna memakai Mahoraga setelah menjinakkannya adalah sama seperti Sukuna memakai senjata tambahan seperti Enma. Sayangnya senjata tambahan ini lebih membebani daripada Enma yang hanya dipegang. Senjata tambahan seperti Mahoraga membutuhkan energi kutukan Sukuna serta pengendalian teknik ganda yang membebani otaknya. Semoga penjelasan ini mampu membuka pandangan teman-teman tentang perbedaan kekuatan Mahoraga jinak dan Mahoraga liar. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salami.